orang tua datang dengan keluhan-keluhan yang spesifik terkait misalnya relasinya, itu memang basicnya kemampuan empati yang minim dari orang tua. Kan mungkin mereka tuh kayak pengen menerapkan disiplin. Nah sebenarnya batasannya kayak gimana sih Mbak Yang disiplin sama controlling? Jadi misalnya dia tahu ternyata pada saat ngobrol terus orang tuanya notice kok ada goresan-goresan nih di tangan gitu ya, ada apa nih gitu. Nah, Banyak orang tua yang suka pada mengeluhkan kegalauan ya ketika punya anak remaja. Aduh gimana sih cara ngomongnya, gimana sih cara berhadapan sama anak remaja, kok susah banget dibilangin, kok mereka suka banget ngelawan ya. Nah, hi people, tenang ya, khususnya para orang tua yang punya anak remaja. Karena di episode Hype Talk The Podcast kali ini, saya mengundang ahlinya untuk membahas tentang topik ini. Saya mengundang Mbak Ayang Irma, seorang psikolog anak dan remaja. halo. Thank you ya Mbak Ayang Thank you ya. juga udah diundang. Udah menyempatkan diri di tengah Iya. kesibukannya. Iya, dekat kok dari rumah. Oh dekat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah banget ya. gitu ya, berjodoh. Lagi sibuk apa nih Mbak Ayang? Biasalah sama dengan dokter juga, praktek, terus Praktek. edukasi ya. Salah satunya ini deh gitu, podcast. Masih aktif ya di media sosial ya. Aktif ya, itu kan sebagai salah satu sarana kita ya untuk campaign ya terkait dengan kesehatan mental ya. Iya gitu. benar banget. Karena kalau nggak kayak gitu nanti orang nyarinya di sumber-sumber yang nggak Betul, jelas gitu ya. bener. Tapi ini mungkin orang nggak banyak yang tahu ya kalau selain kita secara profesional sering rujuk merujuk, kita juga berteman. Anaknya satu band. Anaknya satu band ya. Sama-sama punya anak remaja ya. Betul, Nah, betul. jadi harapannya hari ini saya dan Hype People pengen belajar banyak nih dari Mbak Ayang ya. Sama-sama belajar dong. Sama-sama belajar cara menghadapi anak remaja Benar-benar. nih. Iya. Nah kan banyak orang tua tuh suka pada galau ya, Yes. resah ya Benar, gitu. benar. Kayak anak remaja ini kayak spesies yang berbeda, Membingungkan sih Membingungkan sebenarnya. ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada seorang anak remaja gitu? Ya anak remaja, terus ada yang laki-laki ya kan, laki-laki kan, Iya, di rumah kan juga laki-laki. laki-laki, perempuan. Jadi pada intinya sih Mbak, kalau kita lihat nih anak remaja itu yang paling sebetulnya jadi konteks yang umum sekali itu adalah identitas sih sebenarnya. Identitas. Jadi transisi dari anak-anak, terus kemudian ke pra-remaja, ke remaja, dan kemudian transisi dewasa awal. Jadi kan mereka sebenarnya in between ya, dikatakan dewasa juga enggak, anak-anak juga enggak. Jadi proses pembentukan identitas. Jadi itu yang seringkali membingungkan buat mereka dan buat orang tua juga membingungkan kan. juga. Nge-treatnya tuh gimana gitu, dideketin menjauh, dijauhin tambah jauh. Nah itu sih sebetulnya. Jadi Gitu. memang ada krisis identitas Krisis ya. identitas, betul. di usia. Tapi itu berarti wajar. Wajar dan normal. Maka yang Normal paling ya. penting sekali sih sebenarnya gimana caranya ketika mereka sedang cari jati dirinya. Nah itu pengaruh orang dewasanya itu sangat kuat sebetulnya untuk terus membersamai ya, mendampingi mereka, karena rentan banget mereka masuk ke dalam pergaulan yang salah atau pola pikir yang nggak tepat atau yang nggak sehat, itu sangat rentan gitu. Nah sedangkan kan anak remaja ini mereka tuh kayaknya di usia segitu peer-nya atau teman sebaya yang sangat kuat ya, lebih didengar daripada lebih emak didengar bapaknya dibandingkan kita Dibandingkan gitu kita. kan. Jadi kalau apa-apa mereka pasti akan minta pendapat dari teman sebayanya ya. Kalau kita seringkali nggak dimintai pendapat, atau kalaupun kita memberikan pendapat itu seringnya nggak didengar juga. Itu adalah sesuatu yang normal sih Mbak gitu. Cuman seringkali mungkin orang tua ketika anak remajanya menunjukkan perilaku itu dianggap sangat personal, sehingga akhirnya orang tua merasa bahwa ini anaknya kok nggak bisa diajak kerjasama, nggak kooperatif, ngelawan gitu. Padahal sebenarnya gimana kita bisa melihat itu dari POV-nya si anak remaja, dia butuhnya apa sih sebenarnya gitu. Berarti kalau dia sedang tertarik sama sebaya, oh berarti ini yang paling penting adalah komunikasi sebenarnya, gitu kan. Jadi highlightnya di situ, identitas diri, dan kemudian bagaimana komunikasi itu bisa membawa mereka lebih kenal sama dirinya sendiri gitu. Nah itu komunikasi yang tepat tuh kayak gimana? Apalagi nih
remaja sekarang nih Iya, Gen Z nih ya. Gen Z, Udah terus unik banget ya. Gen Z dan Alpha kan, Alpha yang Alpha termuda juga. kan 15 Oh iya, kan. udah mulai 13, 14, nih. 15 ya, itu udah Iya. masuk tuh Alpha. Jadi sebenarnya kalau dari case-case aku, kebanyakan kasus-kasusnya datang, orang tua datang dengan keluhan-keluhan yang spesifik terkait misalnya relasinya, itu memang basicnya kemampuan empati yang minim dari orang tua. Oh Jadi gitu. kebanyakan orang tua itu controlling Mbak gitu, dibandingkan misalnya ya benar-benar mendengarkan. Jadi memberikan solusi-solusi langsung pada si anak remaja. Padahal si anak remaja itu butuhnya orang tua tuh ngerti perasaannya. Karena kalau dia merasa nggak dimengerti, otomatis itu akan mempengaruhi kondisi emosionalnya. Akibatnya yang banyak banget terjadi adalah anak udah nggak mau lagi nih diajak ngobrol. Kalaupun di rumah dia lebih banyak di kamarnya. Terus kemudian kehangatan keluarganya jadi minim. Terus eskalasi konfliknya makin meningkat. Terus ya tadi rentan kepada aktivitas yang negatif. Contoh nih, caseku ke arah pornografi, adiksi itu Banyak banget banyak tuh. banget gitu kan. Terus kemudian ada yang kompensasinya menjadi pelaku bully, itu juga Itu sebenarnya karena banyak. dia juga kayak butuh Butuh apa ya? Butuh diperhatikan sebenarnya, diperhatikan ya. validasi Validasi ya. sebenarnya, karena di rumah kurang, terus kemudian dia atau orang tuanya kayak take it for granted aja, ya udahlah ya udah gede gitu kan. Nah itu akhirnya kompensasinya ke arah yang negatif ya perilakunya gitu. Gitu sih. Nah kalau misalnya kita lihat nih dengan pola seperti itu ya, bahwa anak remaja butuhnya orang tua yang ngertiin dia, Betul, bukan yang memahami, controlling, bukan yang yang memahami kontrol, gitu ya. betul. Tapi kan kadang-kadang orang tua suka udah naik darah duluan ya kalau dengar yang sedikit kayaknya melanggar atau melenceng, agak susah tuh untuk kayak gitu ya. Mendengarkan soft spoken soft itu ya. spoken ya, gitu. Jadi udah keluar taringnya semua. Iya, benar. Itu gimana? Misalnya nih anak remaja tahu-tahu ketahuan nonton pornografi, atau dia mulai pacaran atau mulai tahu-tahu nyoba ngerokok. Itu sebelum mulai emosi jiwa, itu orang tua maksudnya gimana sih? Sebenarnya gini ya, kan pertama kan harus paham dulu pertumbuhan dan perkembangan anak remaja. Ya itu orang tua harus tahu banget. Basicnya adalah kemampuan emosinya itu lebih reaktif. Kan dia lebih aktif kan kalau di usia remaja dibandingkan sama pengambilan keputusannya. Nah kalau misalnya orang tua terus mengetahui si anaknya itu ternyata tadi ya colongan ngerokok lah, terus kemudian lihat ya hal-hal berhubungan dengan pornografi lah, atau hal-hal negatif lain gitu kan. Yang pertama memang nggak ada cara lain yang harus dilakukan orang tua adalah jeda, bernafas dulu. Napas dulu aja. Itu udah pertolongan pertama banget sih Mbak. Jeda gitu. dan Jadi, nafas dulu gitu ya. Kadang-kadang kan kita secara alami kita begitu ya Mbak. Kalau anak lagi berulah, kita kemudian Astagfirullahaladzim. Tapi kadang-kadang gini, astagfirullahaladzim. Gitu. Nah, memang gak ada cara lain itu dulu kan. Jadi memang gitu kan. Nafas dulu. Terus kemudian kenapa sih ini terjadi gitu kan. Jadi memang tone down itu penting banget karena anak itu sensitif sama nada sebenarnya. Anak-anak sensitif sama nada. Jadi kalau misalnya orang tua langsung gitu ya dengan tone yang tinggi, maka itu akan dianggap sebagai sebuah serangan dong. Anak remaja itu kan sangat personalized banget. Kalau misalnya kita nadanya udah tinggi, dia pikir ini ancaman. Kalau udah merasa diancam berarti kan keadaannya terdesak. Iya, maka no, saya nggak mau cerita. Karena pasti saya dihakimin, saya dimarahin, diomelin dan sebagainya. Jadi ya udah tarik nafas, terus kemudian kenapa nak gitu kan. Jadi memang harus diturunkan sedikit gitu kan level suaranya, itu penting banget ya. Terus kalau anaknya nggak siap cerita ya udah jangan dipaksa dulu gitu. Dinasehatin, diceramahin panjang lebar pun itu juga nggak akan masuk kan, karena dia juga mungkin dia blocking secara mentalnya gitu kan, karena sudah berusaha untuk apa nih mekanisme bertahannya nih supaya nggak diomelin. Nah nanti baru deh gitu ya kita komunikasinya empatik kan ke anak remaja gitu ya. Misalnya mama paham kamu misalnya kenapa nonton pornografi gitu ya, mungkin karena kamu tertarik gitu ya, kamu lagi naksir-naksiran, usia kamu memang lagi usia yang sedang butuh rangsangan seksual. Nah itu harus juga di manajemen juga sama orang tua, artinya itu ada empati di situ. Oh ini anaknya sedang tertarik
fisik dengan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang rangsangan seksual ya. Mungkin dalam batin kita kan ya Allah kok bisa ya gitu ya, Kaget nih. kaget gitu kan. Tapi kalau kita berusaha dengan marah-marah, itu justru akan membuat dia jadinya nggak mau bercerita kenapa dia lakukan itu gitu kan. Karena beberapa kasusku yang udah sampai adiksi itu memang biasanya relasi atau komunikasinya tuh nggak baik sama orang tuanya. Dan kalaupun sudah ketahuan, orang tuanya punya kesadaran bahwa oke, ini ada sesuatu yang harus dibereskan, komunikasinya harus diubah, ini akan membantu perubahan perilaku gitu. Jadi memang nggak gampang ya, Nggak gampang memang ya. berhubungan dengan anak remaja sih gitu. Dan seringkali kan orang tua itu kayak default mode-nya adalah Iya, nasehatin. nasehatin. Kadang-kadang gini kan Mbak, Heeh. kita mau negur satu hal ke anak remaja, tapi jatuhnya nyeramahin dia. Iya. Satu masalah jadi ceramahnya Panjang lebar. Nah itu yang akhirnya di kejadian yang lain mereka lebih baik nggak mau cerita deh gitu kan, atau sekalian aja bohong aja gitu sama orang tua. Ngapain cerita juga, nggak akan didengerin, justru dihakimi gitu. Dinasehatin terus Dinasehatin ya. terus gitu. Dan sering banget nih yang pada curhat, males cerita sama papa, bobo agama melulu. Yes. Nah, banyak sih gitu banyak kan. kayak gitu Banyak, ya. kamu ya udah sholat aja gitu kan. Terus mungkin kamu nih nggak bersyukur segala macam. Jadi pas banget beberapa dua minggu yang lalu klienku begitu. Jadi intinya orang tuanya tuh mengarah langsung kepada tadi ya pemahaman spiritual dan sebagainya. Bagus banget bagus sih, sih memang sebenarnya. bagus banget. Tapi saat itu anaknya belum siap untuk dinasehati terkait dengan itu Timing gitu. ya. Timingnya gitu. Si klienku tuh bilang gitu, tante aku paham memang harus sholat, bersyukur, itu aku tahu banget, tapi saat ini aku lagi nggak butuh itu untuk dinasehatin, aku tuh butuh cuma didengerin aja. Kebetulan ini case-nya adalah adiksi pornografi gitu, PMO gitu kan. Jadi beberapa ya klien remaja laki-laki ya orang tua otomatis ke arah agama kan. Tapi saat itu dia lagi belum siap untuk diceramahin terkait dengan spiritual. Artinya memang benteng pertamanya adalah komunikasi dulu kan. Memahami itu kenapa dia lakukan, baru nanti deh masuk sisi-sisi agamanya gitu. Dan itu memang pelan-pelan sih sama anak remaja gitu. Karena banyak yang memang langsung gitu. Langsung nasehat keluar dari ayat-ayat dan sebagainya ya kan. Betul. Dan itu kadang-kadang membuat ya si anak remaja akhirnya jadi resisten ya, jadi anti gitu. Betul. Itu yang banyak terjadi. Artinya benar sekali, agama itu adalah fondasi awal, tetapi caranya untuk membersamai anak remaja itu memang perlu dilihat dulu kebutuhannya apa. Kebutuhannya adalah kedekatan secara emosional. Kalau misalnya orang tua memang mengarahkannya ke agama, cek dulu ini secara koneksinya udah nyambung belum. Kalau misalnya belum nyambung, ceramah apapun itu, nasihat apapun itu terkait spiritual, ini bisa jadi ini nggak akan masuk, nggak akan dihayati sama anak remajanya gitu. Karena ada juga tuh yang datang-datang gitu ya orang tuanya, dok tolong dok suruh sholat gitu. Jadi kayak sama langsung, aku juga dapat kayak menyerahkan tanggung jawab. Iya, sama misalnya kan ketemu nih sama orang tua yang dulu kan biasanya ya kalau kita di sesi psikolog konseling gitu ya, orang tua cerita message-nya itu gitu ya, Mbak, bisa ya nanti dimasukkan gitu sisi-sisi spiritual gitu ya dalam hatiku gitu ya, dalam hatiku nih gitu ya membatin. Saya juga akan seperti itu, tetapi nanti kita lihat gitu ya bagaimana pendekatannya gitu kan. Kita cek dulu kan anak ini butuhnya apa. Dia butuh divalidasi dulu, butuh dimengerti. Nah kalau dia udah connect, Mbak, kamu nanti sholat ya sayang ya, itu mau loh. Mau ya? Mau loh gitu. Harus connect dulu sebelum ngoreksi gitu. Connect dulu sebelum koreksi. Betul. Nah kalau tadi yang orang tua yang cenderung controlling itu kan mungkin mereka tuh kayak pengen menerapkan disiplin. Betul. Nah sebenarnya batasannya kayak gimana sih Mbak yang disiplin sama controlling? Controlling terus micromanaging lagi. Aduh, helikopter parenting semua istilah-istilahnya. Gitu ya. Ya sebenarnya gini,
kasih sayang plus tegas ya Mm-mm. kan, itu sebenarnya nggak menjadikan anak manja ya. Tegas itu Mhm. kan bukan berarti kita marah-marah ya. Hmm. Kalau kita bicara konteks disiplin itu kan sebetulnya membantu anak memiliki pola atau regulasi yang teratur, karena kan Mhm. anak-anak itu kecenderungannya belum bisa berpikir jauh kan. Iya. Maka kenapa sejak kecil itu perlu dibangun kedisiplinan. Salah satunya adalah terkait sama aktivitas harian itu dulu kan. Mm-mm. Nah, kalau dia udah disiplin di situ, pola pikirnya biasanya udah teratur gitu. Mhm. Nah, kalau kita bicara konteks disiplin, tegas itu kan artinya konsisten. Mhm. Jadi ada pola yang sudah diterapkan orang tua, lalu ketegasannya adalah konsistensinya, plus ditambah kasih sayang atau perhatian. Ini nanti yang akan membantu anak untuk bisa jadi remaja yang lebih sehat, Mhm. lebih bisa apa ya, misalnya dia merangkul dirinya sendiri, merangkul temannya, dan merangkul orang tuanya gitu. Tapi kalau kita patokannya disiplin, regulasinya iya, tapi kita kurang perhatian, sama aja. Anaknya Mhm. juga nggak akan punya empati yang tinggi, nggak bisa sayang juga sama orang tuanya, karena Mhm. yang dia tahu nih pola-pola aja, terus teratur seperti itu gitu. Tapi nggak Makanya ada ini ya, Mm-mm. connection secara Ya emosi ya? betul gitu, karena Hmm. memang sinyalnya adalah anak aman dulu. Saya nih sebagai remaja saya aman nih sama orang dewasa yang deket sama saya. Ini adalah orang tua saya gitu kan. Mhm. Mhm. Karena kalau nggak ada rasa aman, dia nggak mungkin gitu mau mau bercerita ya kan. Karena kalau udah aman dia pasti nyaman. Kalau dia Mhm. udah nyaman, udah pasti dia trust. Iya. Kalau dia udah trust, itu koneksinya gampang. Kesalahan apapun kita koreksi nih, Mhm. dia mau dengerin gitu. Oke. Mm-mm. Dan ini yang seringkali juga mungkin berkaitan dengan tadi ya, kalau ada rasa aman, Mm-mm. anak itu merasa dirinya tuh aman lah ya, Betul. terutama sama orang Orang tuanya atau tua. orang dewasa. Mm-mm. Mungkin juga berkaitan sama unconditional love juga ya, bahwa Betul. cinta itu Tak bukan bersyarat. bersyarat, karena mungkin apa ya, kebiasaan-kebiasaan ya, misalnya dia juara dulu nanti baru dikasih Yes. hadiah Iya. gitu Baru kan. disayang-sayang. Baru disayang. Kamu kalau makanannya habis nanti baru ini. Nah, karena kebiasaan itu akhiran ya tadi mempengaruhi lah pola dinamika keluarga. Jadi ya sudah, semua belajar bahwa cinta itu ada syaratnya gitu. Padahal anak salah, anak gagal, ya kita tetap mencintainya sambil kita memperbaiki apa yang salah, apa yang gagal gitu. Nggak mudah banget ya jadi orang tua ya. Iya, apalagi orang tua remaja zaman sekarang kan sekarang Mbak, ya. berasa banget Iya, kan dan mereka beratnya. akses informasinya kan sangat luar biasa. Betul. Jadi banyak yang udah protes duluan nih gitu Iya, ya. betul, Wah, betul. mama verbal abusive nih, Iya, gitu iya. kan. Mama narsistik nih. Udah segala macam gitu Udah kan, segala mereka udah istilah. pinter kan. Udah pinter banget. Orang tuanya tuh yang masih apa Iya, tuh? masih gablek. gagap kan. Masih gagap ya. Iya, Oke, jadi memang ternyata tadi butuh aman dulu ya, aman, anak merasakan baru aman. kemudian dia merasa nyaman. Kalau sudah nyaman, dia pasti percaya sama kita. Kalau dia udah percaya, maka apapun tadi ya, nasihat atau mungkin ceramah ya yang singkat itu bisa dicerna, dihayati. Karena dia udah, oh ini bukan sesuatu yang mengancam kan. Relax aja dia dengerinnya gitu. Sama halnya kalau dia ke kita kan. Karena mungkin dia percaya sama kita, kita profesional, dia mau cerita. Terbuka karena dia percaya, oh ini seorang yang profesional, nggak akan cerita yang aneh-aneh nih gitu kan, nggak akan ngejudge gitu. Kalau orang tua yang merasa dia udah terlanjur memberi rasa tidak aman, atau mungkin setelah menyimak perbincangan kita langsung kayak aduh udah terlanjur lagi, aku sebelum-sebelumnya sering menghakimi anak gitu ya, itu gimana cara mengubah polanya? Pasti yang pertama ya, kalau orang tua udah sadar tuh bagus banget. Bagus kan, ya, ada kesadaran. Ada kesadaran. Awareness itu kan harus penting banget ya. Karena banyak orang kan yang nggak aware ya, mengabaikan. Jadi kalau dia udah aware sama, wah ini ternyata salah loh pendekatannya, itu udah checkpoint ya. Artinya udah foundation awal, langkah pertama untuk memperbaiki diri. Lalu kemudian ya sudah, menata emosi paling utama kan. Jadi dia harus menata emosinya, regulasi lagi. Artinya setiap ada sebuah masalah, isu yang terjadi sama anaknya, cara pertama tadi tarik nafas dulu ya. Ada apa
ini gitu ya. Udah pasti kan itu kan stres ya. Heeh. Stres kan dia tegang. Maka yang salah satu caranya dia rilis dulu kan. Dia Iya. oke, terus kemudian ya sudah membangun komunikasi yang empatik dengan anaknya ya. Terus pasti juga ya apresiasi anak ya kan. Artinya apresiasi itu kan nggak hanya berhubungan sama dia berprestasi aja kan. Dia mau jujur sama kita aja itu sesuatu yang udah luar biasa biasa kan banget. Mbak. Di Heeh. era zaman sekarang di mana kanal-kanal dia mau cerita tuh banyak banget, Betul. tapi menjadi jujur sama orang tua tuh wah sudah luar biasa banget gitu, priceless banget ya. Jadi membangun komunikasi, terus belajar untuk minta maaf sih sebenarnya sama Ini dia. anak gitu. Artinya ya banyak yang enggak ya. Iya, banyak yang merasa orang tua tidak pernah salah Tidak ya. pernah salah Yang harus minta maaf gitu, anak. harus minta maaf ya. Jadi itu harus banget sih. Karena kan bagaimanapun kita memberikan contoh kepada dia, hey kita aja orang dewasa, kita salah dan kita mau minta Bisa maaf. mengakui kesalahan. Dan kemudian konsisten, artinya kita udah minta maaf nih, ingin merubah pola komunikasi, ingin merubah pendekatan, ya sudah konsisten. Jangan sampai ini minta maaf, kita berusaha untuk memperbaiki hubungan, lalu kemudian polanya yang lama diulang lagi. Kan anak akhirnya jadinya trust Bingung issue ya. ya, bingung kan, ini gimana sih nih pola orang tua saya gitu kan. Ya akhirnya tadi dia resisten lagi gitu. Jadi memang harus konsisten dan stabil ya Benar, pendekatannya ya. betul. Tapi mungkin minta maafnya juga jangan iya mama salah. Iya, jangan cuma di lip sync aja. Jadi kayaknya nggak terasa tulus, tulusnya nggak ya. tulus. Makanya memang ambil momen sih, memang harus ngambil momen. Dan kalau anak remaja itu ya ternyata gitu ya, bincang-bincang dari anak remaja, mereka tuh sebenarnya lebih seneng di suasana itu yang casual. Jadi yang nggak yang ketok-ketok pintu terus mama mau ngomong ya bang, Tuh kayak Dek. tegang Tuh banget tuh. Anaknya udah Ada apa nih? Apa nih? Gua salah gitu. apa nih? Apa nih gitu kan. Jadi emang mereka tuh lebih senang di suasana yang casual. Jadi misal di coffee shop mereka seneng banget. Jadi kalau misalnya kita punya ada waktu sama anak remaja kita, terus kita pengen banget nasehatin tentang sesuatu nih ya Mbak, itu sebenarnya di suasana itu tuh lebih nyambung, lebih enak, lebih rileks. Jadi jalan bareng dulu. Entah coffee shop, special time sama mereka gitu kan. Nah nanti kalau udah terjalin nih akrab, mungkin ada isu kan, terus kita kan sebagai orang tua kadang-kadang punya kapasitas ya, keterbatasan. Nah kita tahu ada masalah tapi kita sebenarnya nggak bisa tuh untuk membantu. Ya sudah, kita menawarkan ya pada dia, mau nggak kamu ketemu sama profesional di suasana yang casual. Nah itu biasanya anak-anak lebih paham dan lebih mau biasanya gitu. Jadi memang kalau ya itu ngomong sama anak tuh tergantung sama suasananya, vibes-nya ya. harus seperti apa, nggak tegang, ya kan, relax. Itu justru lebih cepat untuk ngobrol sama anak remaja gitu. Jadi jangan yang mau bicara, gitu ya. Karena ini penting sekali ya. Ya nggak apa-apa kalau mau ngadain conference kayak begitu, boleh aja gitu kan. Tapi ya dilihat juga ini ready nggak anaknya, atau justru anaknya pas lagi casual banget gitu. Memang timing penting banget ya, sama vibe-nya tadi. Vibes-nya. Terus pastikan dia tidak lapar. Kasih makan dulu. Betul, kasih dia kenyang dulu ya. Kenyang dulu kan. Jadi happy tummy ya kan, happy heart. Jadi kamu makan apa segala macam gitu kan. Nah kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang besar yang harus dibicarakan dan memang harus serius, ya sudah, memang harus disepakati kapan misalnya mama ingin bicara karena menurut mama ini penting. Nah disitulah kita bisa pakai iMessage kan. Jadi menurut mama ini penting untuk kita diskusikan karena terkait sama keselamatan sama keamananmu, ya kan. Misalnya pergaulan, adiksi pornografi dan sebagainya. Ya sudah, memang ambil momen, kayaknya kita perlu ngobrolnya berdua deh Kak, gitu kan, atau bertiga sama ayah. Karena menurut mama ini penting sekali untuk kita diskusikan. Tapi tetap tone down gitu. Walaupun rasanya udah pengen teriak ya, cuman kan tetap aja nggak bisa. Karena justru dia akan makin menjauh gitu. Jadi penting banget nih orang tua punya kemampuan regulasi emosi yang bagus sangat. Dan kalau misalnya masih kesulitan, ya sudah, ketemu dulu profesional kan. Orang tuanya juga ibaratnya ngebenerin dulu juga dirinya sendiri juga ya. gitu. Misalnya Mbak, aku udah nyoba, misalnya Bu, kita udah nyoba, Dok, kita udah nyoba, tapi kok masih nggak bisa ya. Ya udah, jangan-jangan memang punya ya tadi ya, punya beban-beban masa lalu lah yang dia bawa-bawa sampai sekarang, akhirnya mempengaruhi nih bagaimana dia nge-treat anak remajanya gitu. Jadi biar diberesin dulu juga ya. Iya betul.
Atau simultan juga bisa ya? Bisa, sangat paralel kan? Paralel ya? Paralel bisa Paralel juga. ya? Jadi sambil anaknya dibenahi juga, dikoreksi, kitanya juga sih gitu. Jadi bisa banget untuk sama-sama punya sesi terapi yang Sama-sama paralel ya. betul. Nah, kalau misalnya nih orang tua tersebut katakanlah dia sendiri punya isu dengan rumah tangga. Ya, Nah, ini kan walaupun nggak secara langsung anak terdampak juga ya. sangat ya. terdampak. Itu apakah mereka kayak perlu membawa anaknya untuk konsultasi gitu? Kalau banyak kasus aku yang memang ada konflik di pernikahan, ada yang mengarah pada perceraian, ini anak-anak remajanya ini rentan banget sih. Ada beberapa kasus aku yang tahu banget nih orang tuanya sebenarnya pernikahannya nggak baik-baik aja, tapi kayak pura-pura di depan mereka. Padahal mereka tahu ya? Mereka tahu. Ada beberapa yang dengan sangat nyata sekali bilang, tante, aku tahu pernikahan orang tua aku tuh nggak baik-baik aja, dan mereka tuh ngelakuin ini tuh pura-pura gitu. Dan bahkan ada beberapa anak yang dengan beraninya mengatakan bahwa kami sih lebih senang kalau mereka berpisah daripada bersama, tapi kami ikut tersakiti. Oh gitu. my God, Itu that's so tuh powerful ya. itu membuat Nyentuh aku banget. ya, secara kita juga orang tua remaja kan, ketika anak remaja ngomong seperti itu kan artinya wah ini berat banget ya apa yang dia jalani. Dia harus menanggung sesuatu yang dia belum siap kan. Itu rata-rata anak-anak yang usia 16, 17, 18 yang mereka tuh udah tahu orang tuanya itu bermasalah dari SD. Udah lama Sampai ada case-case yang selective mutism, nggak mau ngomong. Terus kemudian ada yang akhirnya nggak mau sekolah, ada akhirnya ke pergaulan bebas. Itu banyak Mbak. Artinya ini nuansanya udah nggak nyaman di rumah, diem-diemannya sering orang tuanya, atau mungkin yang berantem dengan vulgar diperlihatkan, mereka di dalam kamar, itu kan ngebatin anak-anak ini. Jadi dengan berani ngomong, kami sih sebenarnya lebih senang kalau orang tua kami berpisah tante, daripada bersama kami tersakiti, daripada mereka berdua saling menyakiti. Ini tuh udah pura-pura sebenarnya, dan kita tuh capek ngelihatnya. Ya jadi kalau misalnya mereka kakak adik yang datang gitu kan, itu ya dua-duanya sama, atau kasus-kasus yang lain juga mirip-mirip seperti itu. Jadi ya orang tuanya harus punya kesadaran benar gitu loh, bahwa konflik rumah tangga ini tuh impactnya tuh wah sangat luar biasa sama anak remaja. Dan bahkan banyak yang bertahan bertahun-tahun dalam relasi yang benar toksik toksik betul, dengan alasan demi anak. Padahal anaknya sudah tersakiti juga di situ, tersakiti. Jadi kayak menanggung beban emosional yang bertahun-tahun. Mereka berusaha untuk ya udahlah ya, terserah deh orang tua gue mau ngapain aja, terserah deh, yang penting gue sekolah kesana kemari gitu kan, sama teman-teman. Ya artinya rumah tuh bukan tempat pulang paling aman buat mereka. Jadi menyibukkan diri tapi nggak organize gitu. Artinya penting sibuk aja di luar rumah gitu kan. Nah itu rata-rata terjadi sama yang tadi ya, broken home dalam arti masih bersama tapi nggak berpisah. Atau pada kasus-kasus lain nih yang ada kan grey divorce kan Mbak. Kan banyak tuh ya. Aku lagi banyak menangani case itu gitu. Yang mau berpisah di usia sekitar 50 tahun ke atas, karena selama ini mereka bersama demi anak-anaknya. Aku baru tahu tuh istilah grey divorce. Grey divorce, ya kan, gitu grey divorce tuh kan grey kan udah ubanan gitu ya, baru mau berpisah. Bener juga sih, akhir-akhir banyak nih. Banyak kan. Banyak. Aku terima itu banyak gitu Mbak. Jadi si anak-anaknya ini misalnya gitu ya, dia punya konflik ya kan, kadang-kadang kita harus ketemu juga kan sama anak-anaknya yang sudah dewasa ini. Itu ditarik benang merahnya itu dari remaja, mereka udah ngelihat orang tuanya diem-dieman, terus kemudian nanti akur lagi, diem-diemannya lebih lama, terus teriak-teriak. Itu mempengaruhi. Bahkan ada beberapa yang akhirnya setelah masuk dewasa awal mempunyai komitmen, tante saya kayaknya nggak nikah deh, trauma ya kayaknya mereka. Kayaknya nggak bikin happy juga gitu loh. Kayak misalnya ibu saya, terus saya ngeliat bapak saya begitu gitu kan. Dan itu kan sesuatu yang wow banget ya, ini nyakitin banget loh sebenarnya gitu. Banyak ya seperti itu.
Iya ya, dan itu menyedihkan sekali ketika orang tua nggak menyadari bahwa itu Benar. dampaknya ternyata luar Luar biasa untuk biasa, kehidupan luar si anak biasa, ya. betul. Mhm. Dan kan sekarang banyak juga nih anak-anak remaja ketika mereka mungkin menghadapi situasi rumah yang katakanlah yang toksik gitu Betul. ya, orang tuanya dengan relasi rumah tangga yang nggak baik, kemudian mereka cenderung melukai diri Iya, gitu kan, melakukan self betul. harm atau tadi menjadi pembuli atau Pembuli. melakukan hal-hal yang agresif gitu ya. Betul, betul. Biasanya tuh orang tuanya harus menyikapinya seperti apa sih? Kalau kita kan profesional bisa nyikapin. Kalau orang tua Betul. mendapati anak misalnya dia melakukan self harm atau dia membuli temannya gitu, kekerasan lah. Oke, kalau aku lihat di setting klinis ya. Jadi kalau beberapa case yang memang anaknya ketahuan ternyata udah pernah melakukan self harming gitu ya, cutting lah Cutting, istilahnya ya. Jadi misalnya dia tahu ternyata pada saat ngobrol terus orang tuanya notice kok ada goresan-goresan nih di tangan gitu ya, ada apa nih gitu. Nah biasanya orang tua yang nggak paham itu pertama ignore gitu kan, tapi kemudian sesi-sesi lanjutannya dia juga bisa memperhatikan gitu kan, kok ada perubahan dari segi berpakaian misalnya, yang biasa pakaiannya itu kebuka kok sekarang lebih panjang, lebih ditutupin, Nutupin pergelangan. ditutupin misalnya kayak gini kan Mbak, jadi ditutupin banget tuh kadang-kadang Sampai ngomongnya sambil ujung gitu. begini, gitu kan. Artinya setiap perubahan apapun itu orang tua tuh harus peka banget, karena bisa jadi itu menyimpan bom waktu kan gitu ya. Nah kalau misalnya orang tuanya tahu, pertama ya udah pasti dia sedih ya, orang tua ini pasti kan shock juga ya. Terus kemudian ya memang perlu melakukan pendekatan, balik lagi sih, koneksi dulu, jangan langsung dikoreksi, kenapa kamu ngelakuin itu gitu kan. Ya udah kita bisa melihat dengan real bahwa Kak misalnya gitu ya, mama lihat tangan kamu gitu kan, kenapa gitu kan, ada yang pengen diceritain nggak gitu. Jadi tahu benar bahwa itu salah gitu ya, tapi ketika kita pengen tahu ceritanya itu kan pendekatannya harus smooth banget, karena udah pasti dia enggak kenapa-napa kok ini gitu kan. Apa sih mama biasanya kan gitu ya. Jadi udah smooth aja dulu pelan-pelan, dan orang tuanya harus sabar banget karena dapetin cerita kenapanya itu nggak bisa sekali dua kali dia akan cerita. Kita aja susah ya, Kita aja susah, apalagi orang kita aja tuanya. perlu kadang-kadang 2-3 kali beberapa ketemu sesi. persesi. Ini apalagi orang tua harus sabar. Nah kalau ya udah deh misalnya gini, anaknya nggak mau cerita, tapi kita tahu luka itu ada dan itu harming, dia nyakitin diri sendiri gitu kan. Ya sudah, artinya kita nggak tahu kenapanya, tapi ya udah kita introspeksi diri, berarti ada yang kurang dari kita sebagai orang tua, gitu. Kurangnya apa? Oh jangan-jangan memang saya tuh kurang perhatian kemarin, atau jangan-jangan memang saya itu kurang memberikan validasi, atau jangan-jangan saya ini kurang ini. Kadang-kadang kita harus cek juga kurangnya kita apa sebagai orang tua, gitu Itu kan. yang susah kadang-kadang ya. Susah, karena kadang-kadang POV-nya adalah apalagi sih nak yang kurang dari kami gitu kan. Semua udah mama kasih, semua apa gitu kan. Orang tuanya kan gitu. Padahal ceknya sini dulu nih yang dicek, kurang apa? Oh iya ternyata Anda kurang perhatian, walaupun Anda kasih materi yang besar tetapi perhatian Anda kan kurang gitu. Ternyata Anda kurang waktu berdua dengan dia, padahal kan waktu di zaman sekarang kan bisa juga lah ya, dengan telepon, video call, nggak ada waktunya. Kenapa sibuk-sibuknya kita ya, masa nggak bisa sih gitu ya itu. Karena anak itu paling paling concern sama perhatian sih gitu. Dan banyak kasusku sama basicnya, kurang diberikan perhatian. Padahal POV orang tuanya, Mbak saya tuh kurang perhatian apa sih, semua fasilitas sudah saya kasih. Definisinya beda gitu. Dan bahkan yang rekomendasi WHO tuh yang spend 30 menit ya minimal sehari, special time untuk anak gitu. Dan itu tanpa terganggu atau terdistract dengan yang lain-lain, dengan gadget terutama kan? Gadget ya. Jadi gitu. kalau berjam-jam barengan tapi sama-sama asik gadget ya itu nggak masuk ya. Nggak masuk juga sih sebenarnya. Kecuali dia jadikan itu mabar ya kan? Mabar. Tapi semabar-mabarnya kita nggak bisa memberikan nasihat kan gitu kepada anak gitu sih. Wah sebenarnya ini materi yang sangat daging semua nih dari Mayang ya. Saya yakin orang tua mulai pada merefleksikan pola parentingnya, mulai ya tadi belajar refleksi diri, mudah-mudahan aware ya. Dan memang nggak mudah
betul. Kita harus akui dulu ya bahwa Betul. menjadi orang tua itu nggak mudah, apalagi orang tua remaja. Benar. Remaja zaman Remaja zaman sekarang, di era digital AI ini. Betul. Dimana mereka curhatnya sama AI AI, bukan sama kita. bukan sama kita. Terus ketika kita tahu kita sedih gitu Kita kan, baper. gitu Kenapa Terus dia nggak curhat iya, sama mama? gitu. Terus nggak reflektif juga. Iya. Gitu. Ya, itu tantangan-tantangan ya Benar. buat orang tua zaman sekarang. Betul. Tapi kita tetap perlu optimis dan terus belajar ya. Harus ya, karena Harus kan ya. ya balik lagi ya kita, karena kita juga orang tua ya, Mm-mm. kan nggak ada orang tua yang sempurna ya. Iya. Misalnya Dok Vivi, aku, Mm-mm. kita nggak akan pernah bisa jadi sempurna. bisa. Tapi gimana caranya mau belajar. Mm-mm. Terus kemudian aku tuh selalu bilang loh sama teman-teman Mm-mm. gitu kan, sama klien. Mm-mm. Mungkin karena anak-anak kita udah gede ya, Iya. gitu ya. Anakku yang pertama umurnya 21. Aku selalu bilang sama mereka, Bu, Mbak, ini tuh waktu tuh cepet banget Ya, time loh. flies. Aku kalau misalnya bisa mengulang waktu, Mhm. I will gitu loh, karena Iya. kayaknya masih ada yang kurang kemarin gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Ya ini makanya kenapa jadi pengingat bahwa waktu itu jalan terus. Yes. Terus tiba-tiba mereka udah gede, Tahu-tahu udah gede, udah gitu, punya keluar dari kehidupannya rumah. sendiri, ya kan. Terus kita empty nest, Yes. ya kan. Jadi Benar-benar. dimaksimalkan waktu yang ada Betul. gitu ya. Jadi supaya tadi ya kita jadi orang tua tuh ada rasa happy lah membersamai mereka. At the Betul. end mereka nikah gitu Mm-mm. kan. Ya kan itu milestone-nya kan, Iya, Mbak. Jadi betul. nggak cuma soal dia remaja sekarang, tapi nanti dia mau Sampai seterusnya, ngapain benar. itu mereka Priceless tetap moment ya, betul. Makanya masa-masa. maksimalkan deh waktu yang Maksimalkan ada, ya. maksimalkan yang minimal. Ya udah, kalau sehari-hari kerja sibuk, Mm-mm. masa nggak bisa sih 5 menit Iya, ya kan, tetap 10 harus menit, optimal ya. harus gitu. Luar biasa banget insight dari Ya, Mbak Ayang. begitulah ya. Masya Allah. Thank you so much ya Thank Mbak you, Ayang udah Mbak mampir ke Vivi. podcast saya untuk Thank berbagi you. sama orang tua yang lain. Iya. Dan mungkin sebelum kita closing, saya mau minta Mbak Ayang untuk kasih mungkin message ya, Mm-mm, take home message mm-mm. buat para orang tua. Mm-mm. Dan mungkin Mbak Ayang juga boleh share Mbak Ayang praktek di Oh, mana, ya, kalau ya, ada yang ya, mau ya, konsultasi ya, gitu ya, ya, oke. silakan. Yang mana kamera? Oh, ini. Ya. Oke, buat para orang tua dengan anak remaja, titip pesannya cuma satu. Jadi orang tua yang hadir untuk anak, hadirnya itu bukan hanya fisik aja, tapi juga secara emosional. Pastikan koneksi kita itu terjalin kuat, baru kita mengoreksi. Dan yang paling penting, jaga kesehatan mental diri sendiri juga, supaya kita bisa membersamai mereka sepanjang masa. Sehat-sehat semuanya. Hi people. Thank you. Mbak Ayang praktek di mana, Oh boleh iya, share? teman-teman kalau misalnya membutuhkan bantuan terkait dengan keluarga, anak dan remaja, mungkin bisa menghubungi Klinik Ruang Tumbuh. Kebetulan aku berpraktek aktif di sana. Klinik Ruang Tumbuh ada beberapa lokasi. Nanti bisa main-main ke Instagramnya ruangtumbuh.id. Thank you Ya, so thank you, much. Mbak. Makasih banget udah mampir. Thank you, Mbak. Deket ya. Banget, ya ampun. Deket di hati, deket di lokasi. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you so much. Mudah-mudahan Makasih, Mbak. next time kalau ada kesempatan lagi kita collab lagi, Iya dong. kita sharing-sharing bareng lagi ya. Siap. Thank you so much Thank ya. you, Mbak. Alright, hi people. Semoga perbincangan saya kali ini bersama Mbak Ayang Irma bermanfaat ya buat orang tua, buat siapapun yang menyimak, menyaksikan atau calon orang tua ya, karena penting banget untuk mempelajari pola-pola asuh mulai dari sekarang. Dan kira-kira gimana nih pendapat hi people tentang podcast kali ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.